Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel petani muda lur ya. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur-sedulur yang sudah subscribe. Bagi sedulur-sedulur yang belum subscribe, aku minta tolong lur ya, minta tolong di subscribe. Salam petani muda, salam petani milenial. Ya dulur, ini pagi ini kita tadi habis melakukan penyepraian pada tanaman padi kita ya, yang baru berumur 1 HST. Dimana penyepraian ini tadi bertujuan untuk memberantas dari hama keong, terus juga menghilangkan stres pada tanaman padi agar nanti bisa cepat sehatnya gitu ya. Untuk pembahasannya nanti kita bahas di Gubuk Petani Muda saja ya. Nah, untuk pagi kali ini atau pembahasan kali ini adalah pembahasan tentang nutrisi lur ya. Kalau kita sudah melakukan treatment supaya tanaman padi kita ini sehat, tentunya kita juga harus memacu nutrisi yang kita berikan. Untuk nutrisi tentunya yang utama adalah pupuk tabur. Untuk pupuk taburnya itu kita harus menggunakan apa? Ya, untuk pupuk tabur tentunya kita menggunakan kandungan N lur ya. Yang paling utama adalah N atau nitrogen. Karena apa? Karena dalam penggunaan pupuk nitrogen itu adalah memacu dari pertumbuhan tanaman padi kita, terus juga menghijaukan tanaman padi kita, dan tentunya mempercepat perakaran pada tanaman padi kita. Ya. Terus pupuk apa lagi yang akan digunakan? Ya, tentunya kita tidak menggunakan pupuk nitrogen saja lur ya, atau pupuk urea ya. Kita ambilnya yang subsidi. Tentunya kita juga harus menambahkan pupuk-pupuk yang lain. Terus pupuk-pupuk yang lain itu apa? Ya dulur, untuk lebih jelasnya kita langsung aja masuk dalam pembahasannya dulur. Monggo disimak. Ya dulur, terus untuk nutrisinya itu apa, atau pupuk tabur yang kita berikan itu apa? Ya, untuk itu alangkah baiknya tidak lupa lur ya, bagi yang menyimaknya itu tentunya dari awal sampai akhir, dan tidak lupa aku tunggu like dan komennya lur ya. Ini alhamdulillah kita tadi sudah melakukan penyepraian, dan sekarang kita mau sekalian membahas tentang pupuk yang akan kita berikan untuk awal tanaman kita ya. Ya, untuk pupuk pemupukan pertama itu seperti biasa kita itu melakukan pemupukannya itu di minggu pertama lur ya. Bisa 3 HST, 4 HST, 5 HST ataupun 7 HST nya. Kita sesuaikan pada cuaca juga lur ya. Kalau sekiranya cuma gerimis kita melakukan aplikasi itu bisa, tapi kalau nanti ada hujan itu jangan dilakukan aplikasi pemupukan. Nah, kenapa kita bahas dulu pemupukannya, tidak langsung pembahasan pada saat kita melakukan pemupukan? Itu gini lur ya, mungkin nanti pada saat kita melakukan pemupukan itu ada kendala gerimis ataupun ada kendala yang lain gitu lur ya. Jadi aku memasukkannya atau pembahasannya itu sekarang saja gitu. Nah, untuk pemupukan pertama ini tentunya kita membutuhkan unsur NPK lur ya, dimana unsur NPK ini kita bisa mensuplainya dengan menambahkan pupuk tabur. Pupuk taburnya itu bisa Ponska, Urea ataupun TSP ya. Tapi kita sesuaikan kembali dengan pupuk yang kita punya. Kalau seandainya kita tidak punya pupuk Ponska ataupun TSP, tapi kalau urea pasti ya punya lur ya, karena itu kan tetap disubsidi dan kita mendapatkan jatahnya walaupun tidak seberapa ya atau sedikit gitu loh, tapi kan kita tetap ada. Nah, untuk pemupukan pertama ya tadi juga sudah dibahas di awal video, yaitu kita menggunakan pupuk urea. Pupuk urea ini bertujuan untuk apa? Ya tadi juga sudah dibahas sedikit, yaitu satu yang utama lur ya. Yang utama adalah mempercepat perakaran pada tanaman padi. Karena apa? Kalau perakarannya itu cepat, itu nanti otomatis pertumbuhannya pun itu juga akan sangat cepat. Dan juga peranakannya. Nah, ini yang kedua adalah peranakan dari tanaman padi juga akan lebih cepat. Karena kalau pertumbuhan akarnya itu lama, otomatis dia itu mau beranak atau pemecahan sel, karena padi kan memecah lur ya dari daun itu juga akan lama lur ya. Nah, itu kedua. Yang ketiga adalah menghijaukan daun lur ya. Dan sudah diketahui sedulur-sedulur ya, kalau unsur N atau nitrogen itu paling utama dalam menghijaukan daun pada tanaman ya, enggak cuma padi dan tanaman-tanaman yang lain. Nah,
Yang utama ini tadi lur ya, mempercepat akar, terus anakan, dan juga mensehatkan tanaman. Nah yang kedua, pupuk yang kedua yang akan kita gunakan itu kita sesuaikan yang kita punya. Contohnya kemarin kalau kita adanya ya sekelas dolomit ya, tambahkan aja sekelas dolomit. Tapi alangkah baiknya kalau untuk MT kedua kita tetap harus menambahin pupuk P atau K-nya lur ya. Kita bisa menggunakan produk-produk yang lain seperti Vertipos lur ya, karena di dalam kandungan pupuk Vertipos kan ya ada P dan K. Walaupun jumlahnya itu tidak amat sangat besar, tapi kalau kita gunakan dengan baik itu juga hasilnya akan sangat baik. Nah kalau kita adanya nih atau sebelumnya kita punya pupuk TSP atau pupuk Ponska itu juga baik lur ya, karena pupuk TSP atau tinggi P nya itu juga amat sangat baik untuk perakaran dan juga adalah perbatangan dari tanaman padi. Kalau N tadi kan ya emang sama lur ya, tapi kalau N kan batangnya itu lembek, tapi kalau kita menggunakan pupuk P itu kan batangnya sedikit lebih keras nantinya. Dan kalau kita punyanya pupuk Ponska, kita ya gunakan pupuk Ponskanya itu saja lur. Karena apa? Karena kandungan pupuk Ponska ini adalah NPK-nya itu komplit, dimana pupuk N-nya itu adalah 15%, langsungan P-nya 10 kalau nggak salah lur ya, dan K-nya itu 12 ya. Kalau nggak salah, karena kalau dulu kan yang kemasannya itu kan 15-15 semua ya, karena skala racikan baru kandungannya malah dikurangin gitu lur ya. Ya, terus untuk dosis. Nah, kita pembahasannya giliran dosisnya ya. Untuk dosisnya di sini kita tentunya karena ini tanaman masih awal, kita harus memberikannya juga sedikit-sedikit saja seperti video-video kita yang lain. Pemberiannya ya sesuai kebutuhan tanaman, jangan langsung berlebih. Karena apa? Yang berlebih-lebih itu tidak baik dan penyerapannya pun itu tidak bisa maksimal. Untuk dosisnya, yang pertama adalah untuk dosis urea. Nah, kita sesuaikan lahan kita dulu lur ya, luasnya itu berapa meter gitu. Seperti kita lahan kita itu 1750 meter, tapi kebagi ini lur ya. Kalau 4 galengan ya sekitar 300-an meter ini galengannya itu ya, kalongnya, karena ini ada 4 bedengan. Itu berarti 1400 meter ya. Untuk luasan 1400 meter persegi kita menggunakan kisaran untuk ureanya itu 5 kilo saja lur. Karena ini awalan ya, kita gunakan 5 kilo. Terus kita tambahi dengan contoh ya, kalau kita menggunakan pupuk Ponska itu kita tambahin kembali itu sekitar 6-7 kilo. Kenapa di awal itu kita tambahinnya itu yang banyak Ponskanya? Ini juga ada tujuannya lur ya. Itu gini, yang awal tentunya kan tanaman kan masih belum bisa menyerap unsur nitrogennya secara menyeluruh atau cepat gitu ya, karena dia masih proses pengakaran gitu ya. Jadi kita penggunaan ureanya itu lebih sedikit daripada pupuk Ponska. Terus nanti kalau di pemupukan kedua, nah itu baru kita mainkan kembali, ada perbedaannya. Terus kalau kita nggak ada pupuk Ponska, adanya pupuk fosfat atau pupuk TSP, tentunya kita racikannya itu sama saja lur, yaitu berapa? Kalau tadi ureanya 5 kilo, TSP-nya itu 5 kilo. Jadi ada perbedaan ya, kalau kita menggunakan pupuk lain, dosisnya pun juga lain. Kalau aku secara pribadi gitu lur ya, kalau mau diikutin itu monggo, kalau mau punya racikan rahasia sendiri ya bebas lur ya, itu gitu. Nah jadi gitu lur ya, untuk pemupukan pertama gitu racikannya itu kayak gitu, dan tujuannya pun ini aku sudah memaparkan dengan jelas lur ya. Bagi yang belum jelasnya ya tadi di awal juga aku sebutkan, aku tunggu like dan komentarnya lur. Ya dulur, makasih dulur yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Salam tani muda, salam tani milenial. Assalamualaikum dulur.